Kisah pesugihan pemilik rumah kos di Cikarang. Sering ada ritual aneh saat malam Jumat. Setiap malam Jumat, satu kamar di rumah kos itu selalu kosong. Tapi dari dalamnya terdengar suara tangisan wanita. Kos-kosan itu selalu penuh, kecuali satu. Bukan karena tak laku, tapi karena semua orang takut menempatinya. Kenapa? Karena malam Jumat, jam 2 dini hari, selalu ada suara geraman dan aroma kemenyan yang menyesakkan. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Kos milik Bu Rumi terletak di pinggiran Cikarang, dekat area pabrik yang tak pernah tidur. Bangunannya tampak biasa saja dari luar. Cat hijau pudar, pagar besi berdecit, dan plang kecil bertuliskan, Kos Putri Syariah, murah, aman, nyaman. Tapi siapa sangka, di balik tembok itu tersembunyi rahasia yang lebih gelap dari malam tanpa bulan. Nisa, seorang karyawan baru di pabrik plastik, mencari tempat kos murah. Ia direkomendasikan teman sekantor untuk mencoba kos Bu Rumi. Ada kamar kosong kok, tapi jangan yang nomor 7 ya, kata temannya pelan. Nisa penasaran. Kenapa? Udah, pokoknya jangan nanya. Nanti kamu juga ngerti sendiri. Meski bingung, Nisa tetap menghubungi Bu Rumi. Perempuan parubaya itu menyambutnya dengan ramah. Terlalu ramah malah. Kamu kerja di shift malam ya? Pas banget. Di sini jam-jam malam tuh istimewa, ujar Bu Rumi sambil menyunggingkan senyum aneh. Malam pertama di kos, semua terasa biasa, hingga malam Jumat pertama datang. Pukul 1.47 dini hari, Nisa yang sedang terlelap tiba-tiba mencium bau menyengat, seperti kemenyan dibakar di bawah hidungnya. Ia terbatuk-batuk. Siapa sih yang nyalain dupa malam-malam begini? Tapi ketika ia keluar kamar, lorong gelap dan sepi. Lampu temaram berkedip pelan, dan dari ujung koridor terdengar bunyi ketuk, ketuk, ketuk. Suara itu berasal dari kamar nomor 7. Kamar yang katanya kosong. Nisa, halo, ada orang di situ? Tak ada jawaban, hanya suara desahan, seperti orang mengerang pelan. Nisa, Bu Rumi, ini kamar kosong kan? Pintu kamar 7 perlahan terbuka sendiri, sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan bayangan hitam di dalam. Bayangan itu bergerak. Keesokan paginya, Nisa memberanikan diri menanyakan kamar nomor 7. Bu Rumi, semalam ada suara dari kamar 7. Siapa yang tinggal di sana? Wajah Bu Rumi mengeras. Kamar itu sudah kosong, sejak penghuninya meninggal 2 tahun lalu. Nisa tercekat. Tapi, saya dengar suara, ada yang buka pintu. Bu Rumi tersenyum samar. Kalau kamu bisa dengar, artinya kamu sudah dipilih. Nisa menerima sebuah pesan WhatsApp tanpa nama pengirim. Isinya hanya 2 kata. Jangan kabur. Nisa tidak bisa tidur sejak menerima pesan itu. Tangannya gemetar saat menatap layar ponselnya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor. Seolah pesan itu dikirim dari ketiadaan. Ia mencoba tertawa kecil, meyakinkan diri, mungkin prank. Tapi pikirannya menolak percaya. Apalagi setelah suara-suara aneh tadi malam dari kamar 7, yang katanya kosong. Pukul 2 dini hari, lorong kembali senyap. Lampu redup bergoyang pelan, seperti ditiup angin padahal semua jendela tertutup. Nisa terbangun karena suara ketukan. Kali ini dari jendela kamarnya. Padahal kamarnya ada di lantai 2. Pelan-pelan ia dekati, jantungnya berdebar tak karuan, tangannya berkeringat saat menyibak gorden tipis. Kosong, tapi bekas telapak tangan terlihat menempel di kaca. Bekasnya kecil, seperti tangan anak-anak, tapi jari-jarinya terlalu panjang, terlalu kurus, terlalu aneh. Dialog emosional. Nisa membatin. Apa ini semua cuma sugesti? Atau aku memang sudah masuk ke tempat yang salah?
Ia menyalakan senter dan mulai merekam suara di kamarnya. Tapi yang terekam bukan suara dirinya, melainkan suara bisikan pelan yang berkata, "Jangan melawan, nanti disukai." Rahasia kamar nomor 7. Esoknya, Nisa memberanikan diri mengobrol dengan salah satu penghuni lama, Mbak Tari. "Dulu pernah ada yang nekat tinggal di kamar 7, ujar Tari sambil menunduk. "Namanya Dila. Dia juga anak pabrik, ceria, ramah. Tapi..." Nisa menunggu. 3 bulan setelah pindah, dia ketemu mayat anak kecil di kamar mandi. "Apa?" "Iya, tapi waktu kami ke sana, jasadnya hilang. Dan sejak itu, Dila berubah. Sering ngomong sendiri, suka berdiri lama di depan cermin. Tiba-tiba aja, dia gantung diri. Di kamar 7. Ketegangan meningkat, malam berikutnya suara-suara itu kembali. Tapi kini bukan dari kamar 7, melainkan dari dalam lemari pakaian Nisa sendiri. Ketika ia membuka pelan-pelan, hanya pakaian tergantung diam. Tapi ketika ia tutup kembali pintunya, tiba-tiba seluruh pakaian itu jatuh bersamaan. Dan di lantai lemari terukir dengan darah. "Jangan pindah." Nisa menangis. Ia ingin pergi. Tapi ketika ia ambil ponsel dan mencoba menelepon temannya, semua kontaknya menghilang. Yang tertinggal hanya satu nama di daftar, Bu Rumi. Dan saat ia tekan, terdengar suara dari belakangnya. "Mau pindah ya?" Suara Bu Rumi. Tapi tubuhnya tidak terlihat. Hanya bayang panjang berdiri di ujung kasur Nisa, menatapnya dalam gelap. Nisa terdiam, tak bisa menjerit, tak bisa lari. Bayangan tinggi itu tak bergerak, tapi hawa dinginnya menusuk. Suara Bu Rumi yang terdengar dari arah bayangan berkata pelan, namun penuh tekanan. "Kalau kamu menolak, dia akan mengambilmu malam ini." Ketakutan yang mencekik. Nisa mencoba bicara, tapi mulutnya terasa terkunci. Tubuhnya membeku, tangannya menggigil. Suaranya hanya berupa desahan panik. Tiba-tiba, bayangan itu lenyap. Dan suara langkah kaki menggema dari lorong luar kamarnya. "Tap, tap, tap." Ia memberanikan diri membuka pintu, tapi yang dilihat justru sesuatu yang tak masuk akal. Semua penghuni kos berdiri berjajar di lorong, diameter menunduk, seolah dalam transaksi. Di ujung lorong berdiri Bu Rumi, mengenakan kebaya merah darah, memegang kendi tanah liat yang mengeluarkan asap putih pekat. Di belakangnya, pintu kamar 7 terbuka lebar, dan di dalamnya ada altar. Dialog mencekam. Nisa berbisik pada dirinya sendiri. "Apa ini? Sekte? Pesugihan?" Bu Rumi dari kejauhan. "Kamu sudah melihat terlalu banyak, Nisa. Tapi itu belum semuanya. Sekarang kamu harus memilih, ikut atau dikorbankan." Pengakuan mengejutkan. Keesokan harinya, Nisa nekat menemui Tari lagi. "Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian gak pernah keluar dari sini?" Nisa nyaris histeris. Tari menangis. "Kami semua sudah terikat. Bu Rumi menjanjikan keselamatan, pekerjaan, dan hidup yang berkecukupan, asal kami ikut ritual Jumat malam." "Dan yang menolak?" "Sudah tidak ada," jawab Tari lirih. "Mereka hilang, satu persatu. Dibilang pindah, tapi kami tahu itu bohong." Ketegangan meningkat, malam Jumat tiba lagi. Malam Jumat berikutnya datang seperti kutukan. Kos mendadak sunyi. Semua penghuni kembali ke kamar masing-masing, tak satu pun berbicara. Pukul 2 dini hari, pintu kamar Nisa diketuk. "Kenok, nok." Ia bersembunyi di bawah kasur, menahan napas, tapi ketukan tak berhenti. "Knok, nok, nok." Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Sosok kecil merangkak masuk. Seorang anak kecil, tubuhnya lusuh, matanya bolong seperti arang terbakar. Ia merangkak mendekati kasur Nisa. Anak itu berbisik, "Kakak, tolong aku, jangan ikut mereka. Aku juga korban pesugihan." Setelah anak itu menghilang, Nisa melihat tangannya. Ada tanda merah membentuk simbol segitiga dengan mata di tengah.
lambang yang sama dengan yang dilihatnya tadi di altar kamar 7. Nisa pingsan, dan ketika terbangun, ia sudah berada di dalam kamar nomor 7. Sendirian, terkunci, gelap, pengap. Dindingnya lembab dan berlumut. Nisa bangun dengan tangan terikat, mulutnya dibekap kain basah beraroma kemenyan. Ia ingin menjerit, tapi hanya bisa menggeliat. Lampu di langit-langit berkedip lemah, menyoroti altar batu di tengah kamar. Di atasnya ada foto dirinya, terbakar sebagian, dan sehelai rambut panjang yang sangat mirip miliknya. Tarian bayangan. Di sudut ruangan beberapa sosok berdiri dalam gelap, diameter tak bergerak. Ketika lampu kembali menyala penuh, mereka sudah mengelilingi Nisa. Wajah-wajah kosong, mata putih, wajah para penghuni kos. Mereka mulai berbisik. Satu jiwa baru, satu nyawa untuk kelancaran usaha. Dia menolak, tapi sudah terpilih. Dan di antara mereka, Burumi muncul. Tapi kini wajahnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya retak, mata merah menyala, lidahnya menjulur panjang, menjilat udara. Dialog tegang. Burumi, kamu kuat, Nisa. Itu sebabnya dia menyukaimu. Roh penjaga kos ini sudah memilihmu jadi penjaga baru. Setiap tempat butuh tumbal. Kamu tinggal ikut dan dapat bagian. Nisa, parau. Aku bukan bagian dari kalian. Lepasin aku. Burumi menunduk berbisik. Sudah terlambat. Twist mengejutkan. Saat para penghuni mulai mendekat, Nisa memperhatikan satu hal aneh di altar. Ada buku catatan kecil bertuliskan daftar yang sudah diambil. Ia melihat nama-nama lama, lalu nama-nama baru. Dan di halaman terakhir, namanya tercetak di urutan berikutnya. Tapi satu nama dicoret. Tari. Nisa tersadar. Tari pernah selamat. Tapi bagaimana? Peluang tipis. Dengan sisa tenaga, Nisa menjatuhkan tubuhnya ke altar, menjatuhkan kendi asap ritual hingga pecah. Kekacauan seketika terjadi. Sosok-sosok itu berteriak, cahaya altar meredup, dan sesaat pintu kamar 7 terbuka sendiri. Nisa merangkak keluar, berlari dengan kaki gemetar, napas terengah, darah mengalir dari pergelangan akibat ikatan yang merobek kulit. Di lorong, hanya satu pintu yang terbuka, kamar Tari. Tari membantunya masuk, mengunci pintu. Napas mereka memburu. Tari, kau lihat buku itu kan? Aku juga pernah di sana, tapi aku buat perjanjian terlarang. Satu jiwa harus ditukar untuk membatalkan namamu dari daftar. Nisa, apa maksudmu? Tari menatapnya dengan air mata. Besok malam Jumat, kita harus memilih siapa yang akan jadi gantimu. Nisa terdiam. Kata-kata Tari menggema kepalanya. Satu jiwa harus ditukar untuk membatalkan namamu dari daftar. Ia menatap Tari tak percaya. Jadi, kamu selamat karena menyerahkan orang lain? Tari mengangguk perlahan, penuh rasa bersalah. Waktu itu aku takut, aku masih kuliah sendirian, dan dia yang baru pindah, aku terpaksa. Dilema berdarah. Nisa terduduk di lantai, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Apakah ia juga harus menumbalkan orang lain? Tidak, aku tidak bisa jadi seperti kalian, gumamnya. Tapi Tari memotong cepat, suaranya keras. Kalau kamu nggak pilih siapa-siapa, mereka akan ambil orang tuamu. Mereka tahu segalanya, nomor telepon, alamat, semua. Nisa membeku. Ibunya sedang sakit di kampung, ayahnya pensiunan, hidup sederhana. Air mata mulai mengalir. Ritual mendekat, malam Jumat tinggal 1 malam lagi. Suasana kos berubah mencekam. Lampu-lampu koridor padam, suara tangisan terdengar dari loteng. Semua penghuni seperti terhipnotis, sibuk menyiapkan persembahan. Burumi mondar-mandir dengan kendi besar, melantunkan mantra dalam bahasa asing. Dan kamar nomor 7 kini tidak dikunci. Pintu terbuka, seperti mulut siap menelan siapapun yang masuk. Dialog mencekam, pilihan terakhir.
Tari memberikan Nisa sebuah pisau kecil. Tari, kalau kamu benar-benar menolak, satu-satunya cara keluar dari kutukan ini adalah menghentikan Burumi, membunuhnya. Tapi itu belum pernah berhasil. Semua yang mencoba jadi tumbal selanjutnya. Nisa, atau aku ikut permainan mereka, cari satu orang untuk ditukar. Tari, kita punya waktu sampai tengah malam besok. Setelah itu, roh penjaga akan datang mengambilmu sendiri. Ketegangan meningkat, target ditetapkan. Nisa mulai melihat ke sekeliling. Siapa yang bisa jadi pengganti? Ada penghuni baru bernama Reta, gadis ceroboh, baik hati, baru 2 hari pindah. Reta sering menyapa Nisa dengan ramah, bahkan pernah membawakan bubur saat Nisa demam. Dan sekarang, Nisa harus memilih, menjadi pembunuh atau korban. Malam itu, Reta mengetuk kamar Nisa, membawa teh hangat. Reta, Kak Nisa, aku ngerasa kos ini aneh ya. Aku dengar suara-suara serem banget. Nisa pelan gemetar. Iya, Reta, maaf ya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Pukul 11.59 malam. Semua penghuni berdiri melingkar di lorong. Wajah mereka kosong. Burumi berdiri di tengah, memegang kendi terakhir. Altar dibuka, nama-nama kembali ditunjukkan. Dan di halaman terakhir, tertulis besar. Tumbal berikutnya, Nisa. Tapi sebelum Burumi mulai melantunkan mantra, Tari berteriak, "Tunggu! Ada pengganti!" Semua kepala menoleh, termasuk Nisa. Dan dengan suara parau, Tari menunjuk seseorang, "Reta!" Ruangan membeku. Semua mata tertuju pada Reta. Gadis itu melangkah mundur, bingung, ketakutan. Reta, maksudnya apa ini? Kak Nisa, kenapa aku? Nisa terpaku, dadanya sesak. Air matanya mengalir, dalam hatinya terjadi peperangan yang menyakitkan. Tari berdiri tegak, menunjuk Reta dengan mantap. Tari, dia belum terikat, dia belum disumpah, dia paling mudah untuk dijadikan tumbal. Reta, kalian semua gila, ini tempat apa? Burumi melangkah pelan, wajahnya menyeringai. Burumi, maaf ya nak, tapi kamu datang di waktu yang salah, ke tempat yang salah. Teriakan dan pengkhianatan. Reta mencoba melarikan diri, tapi para penghuni yang sudah kesurupan menangkapnya. Reta menjerit, "Kakak Nisa, tolong aku, jangan diam aja!" Nisa menutup telinga, tapi suara Reta terus menghantui pikirannya. Dia tahu, kalau dia biarkan Reta dikorbankan, dirinya akan selamat. Hidup, lolos, tapi dengan beban tak termaafkan. Dialog batin dan puncak klimaks. Nisa membatin. Kalau aku biarkan ini terjadi, aku sama saja dengan Burumi, dengan Tari. Aku akan hidup, tapi jiwaku akan mati. Tangannya meraih pisau kecil pemberian Tari. Ia berdiri perlahan, menatap altar, menatap wajah Burumi. Lalu, ia menerobos lingkaran, berteriak, "Nisa, lepaskan dia, aku pilih diriku sendiri." Kekacauan ritual, semua terdiam. Bahkan Burumi tertegun. Burumi lirih, terkejut. "Kamu mau jadi tumbal secara sukarela?" Nisa mengangguk, menatap Reta yang menangis, tubuhnya gemetar. "Nisa, aku nggak bisa hidup dengan menukar nyawa orang tak bersalah." Tiba-tiba altar bergetar, api ritual membesar. Asap mengepul dari kendi dan membentuk sosok tinggi, roh penjaga pesugihan. Sosok itu bergemuruh. Tidak ada yang boleh memilih dirinya sendiri. Tumbal harus dipilih oleh orang lain. Twist mengejutkan. Tiba-tiba, Tari maju dan berteriak, "Tari, kalau begitu, aku pilih diriku sendiri." Roh penjaga mengaum marah. Tubuhnya mulai runtuh, terbakar oleh api ritual itu sendiri. Burumi panik. Ia mencoba menyelamatkan altar, tapi pusaran api menyedot kendi dan buku kutukan ke dalam cahaya merah menyilaukan. Para penghuni terjatuh, satu persatu. Kesurupan mereka terlepas,
Tubuh mereka kembali lemas, normal. Nisa dan Reta terhempas ke lantai. Tari berdiri di tengah kobaran api, lalu tubuhnya meleleh menjadi abu. Pagi harinya, polisi datang karena laporan warga soal suara keras dan ledakan kecil. Rumah kos Bu Rumi telah kosong. Tak ada altar, tak ada Bu Rumi. Semua bukti ritual menghilang. Penghuni lain tidak ingat apa-apa, seolah mereka baru bangun dari mimpi panjang. Dan kamar nomor 7 sudah hancur total. Tersisa hanya coretan di dinding yang terbakar. Kutukan berhenti saat seseorang memilih mati demi orang lain. 3 bulan telah berlalu sejak tragedi di kos Bu Rumi. Nisa kini tinggal di luar Cikarang. Ia pindah ke kontrakan kecil dekat tempat kerjanya. Reta ikut bersamanya. Mereka menjalani hari-hari baru, sunyi, sederhana, dan normal. Tapi, benarkah kutukannya sudah berakhir? Kembali ke titik awal. Suatu sore, Nisa menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya ada 1 lembar foto. Foto itu usang, terbakar sebagian. Itu adalah foto kamar kos Bu Rumi. Tapi kali ini, ada seseorang berdiri di depan kamar nomor 7. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya tinggi, rambutnya putih panjang menjuntai, dan matanya merah menyala. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan miring-miring. Terima kasih sudah membebaskan 1 jiwa, tapi penjaga baru harus dipilih. Keganjilan kembali terjadi. Hari-hari Nisa mulai aneh lagi. Setiap malam Jumat, kucing hitam muncul di jendela kamarnya. Reta mengeluh mendengar suara tangisan dari kamar mandi. Dan suatu pagi, ada bekas telapak tangan kecil di cermin dapur. Reta berbisik ketakutan. "Kak, kamar ini mulai terasa kayak dulu ya?" Nisa tak menjawab, tapi matanya penuh kepanikan. Dialog akhir. Reta, "Apa kita nggak bisa benar-benar bebas?" Nisa, "Kayaknya bukan tentang tempatnya, Red, tapi tentang siapa yang membawa kutukannya." Ia meraba bekas luka di pergelangan tangannya. Luka dari ikatan malam ritual dulu. Kini luka itu membentuk simbol segitiga samar. Nisa, parau. Mungkin giliran kita yang harus jadi penjaga sekarang. Malam Jumat, hujan turun deras. Nisa mendengar ketukan di pintu rumah kontrakannya. Knock, knock. Ketika dibuka, tak ada siapapun. Tapi di lantai tergeletak 1 benda. Kunci besi berkarat. Tertulis angka yang membuat darah Nisa kembali membeku. 7. 3 bulan. Itu waktu yang cukup untuk membuat orang lupa. Lupa bahwa ada tempat yang menyimpan jiwa-jiwa terjebak. Lupa bahwa ada orang-orang yang pernah membuat perjanjian tanpa suara. Tapi kutukan tidak mengenal lupa. Ia menempel seperti bayangan, diam, dan menunggu. Rahasia. Terakhir Bu Rumi. Beberapa minggu setelah ketukan terakhir itu, seorang pria tua dari desa datang menemui Nisa. Ia mengenakan jubah hitam, membawa tongkat dan sebuah kotak kayu kecil. Pria tua itu berkata, "Aku saudara dari Bu Rumi. Yang kau bakar bukan tubuhnya, tapi salah satu wadahnya." Ia menyerahkan kotak itu pada Nisa. "Kau sudah terpilih. Kau pembawa penutup, sekaligus pembuka." Nisa tak mau menerima. Tapi pria itu sudah pergi, menghilang secepat ia datang. Isi kotak. Malam itu, di bawah cahaya lilin, Nisa membuka kotak kayu itu. Isinya, potongan rambut yang masih basah, kuku hitam mengeras, dan lembaran kulit manusia bertuliskan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Di bagian paling bawah ada selembar foto baru. Foto rumah kos itu, tapi dengan nama berbeda. Kos Rahma Khusus Putri, Syariah, Lokasi Strategis. Akhir yang membuka awal, Reta. "Kak, bukankah itu nama tempat kos baru di iklan? Di depan pabrik baru yang buka bulan lalu?" Nisa menggigil. Ia menatap Reta dalam-dalam. "Nisa, pelan. Mereka tidak menghentikan kutukan ini. Mereka memindahkannya. Dan saat itu juga,
Ponsel Nisa berdering. Nomor tidak dikenal, hanya muncul satu kata di layarnya. Siapkan.